Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Firmansyah, fotografi kelas A dengan NIM 20110473031. Dan sebelah saya, Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Isa, fotografi kelas B dengan NIM 20110273031. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas dua tema nih, yaitu ada di teknologi dan juga lokalitas. Jadi kita di teknologi kita membahas tentang BRIN. Nah, di dalam BRIN ini kita lebih membahas tentang perkapalannya nih teman-teman yang ada di Surabaya. Dan juga jika lokalitasnya kita membahas tentang Kletik Nanas. Nah, kalian baru dengar kan Kletik Nanas itu apa? Jadi Kletik Nanas itu seperti makanan khas daerah Kediri yang merupakan jajanan khas yang baru tahun 2017. Nah, itu dia. Berhubung awam buat kalian, jadi kami di sini akan mengulik dengan lengkap, sedikit lengkap lah ya. Ya, cukup lengkap untuk kalian bisa melihat foto dokumenter kami dengan kedua tema tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke temanya. Oke, untuk tema yang pertama, kami mengambil teknologi, yaitu di BRIN. Apa sih itu BRIN? BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang membidangi segala sesuatu tentang pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Untuk BRIN sendiri memiliki beberapa sektor LPNK, yakni Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standarisasi Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan yang terakhir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yakni pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang BPPT. BPPT ini memiliki berbagai sektor, namun kami hanya mengambil sektor perkapalan, tepatnya yang ada di kota Surabaya. Untuk kegiatan yang kami ambil adalah kegiatan tentang pengujian prototipe kapal yang menggunakan ombak buatan, yakni uji model tangki MOB dengan ukuran tangki total panjang 105 meter dan lebar 35 meter dengan kedalaman dengan uji seakeeping dan juga uji maneuvering yang dilakukan di laboratorium BTH di BPPT Surabaya. Kami melakukan riset ini dikarenakan kami ingin mengetahui tentang lebih lanjutnya tentang uji prototipe kapal. Kapal yang diskalakan menjadi sedemikian rupa untuk menjadi sesuai dengan kapal aslinya. Maka dari itu, kami berkesempatan untuk mengunjungi uji tes maneuvering dan juga seakeeping yang berada di BPPT Surabaya. Manfaat yang kami dapatkan, kami jadi mengetahui apa saja sih yang dilakukan saat pengujian seakeeping dan maneuvering yang berada di BPPT Surabaya. Untuk teknik freeze frame sendiri, kami melakukannya untuk memotret kapal yang sedang berjalan. Karena dengan kecepatan yang tinggi, kami harus menggunakan shutter yang lebih tinggi untuk mendapatkan foto yang freeze. Untuk kesulitan yang kami dapatkan, yakni tentang pengetahuan kita yang kurang akan teknologi atau teknologi perkapalan yang ada di BPPT Surabaya. Dan juga mengenai tanggal uji tes ini tergantung dengan jadwal yang ada di BPPT ini sendiri. Jadi kami tidak bisa menentukan kapan kami bisa melakukan pemotretan ini, dikarenakan kami harus mengikuti jadwal yang ada di BPPT ini sendiri. Dan juga kami hanya diberikan waktu 1 hari saja untuk melakukan pemotretan ini, dikarenakan dengan biaya yang mahal untuk melakukan pengetesan ini. Bahan bakar yang digunakan sangat mahal, makanya mereka hanya memberikan waktu sehari saja. Peneliti yang ada di BPPT Surabaya, yakni Insinyur Ahmad Bisri MT, beliau sangat membantu saat proses pemotretan kami, dikarenakan kebetulan beliau adalah salah satu kakek dari kami, yaitu kakek saya. Namun kami tidak hanya dibantu oleh beliau, kami juga dibantu oleh peneliti yang lain yang membantu menjelaskan tentang apa aja sih uji tes seakeeping dan maneuvering ini. Untuk peralatan yang kita pakai sendiri, yaitu ada Canon 60D dan juga Canon 750 dengan lensa 1855 dan juga 50 mm.
pastinya dari Canon juga. Dan juga tidak lupa flash Godot TT600. Untuk kesimpulannya tersendiri, kami jadi mengetahui apa itu uji skipping dan juga uji maneuvering. Pada dasarnya, jika uji skipping adalah uji tes lurus dan juga melawan ombak. Jadi tesnya lurus dan juga diberi ombak yang cukup tinggi. Untuk uji tes maneuvering adalah tes uji untuk kapal memutar. Jadi dia berbentuk O, memutar. Untuk referensi tambahan yang kami gunakan, yaitu kami mengambil dari website-website yang ada di internet. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam foto-fotonya. Untuk foto yang pertama, ini adalah pintu masuk dari BRIN Balai Teknologi Hidrodinamika yang ada di Surabaya. Dan untuk foto selanjutnya, ini adalah foto dari lobi BRIN yang ada di Surabaya. Untuk foto selanjutnya, ini adalah foto kami bersama Bapak Insinyur Ahmad Bisri yang berada di lobi kantor BRIN yang ada di Surabaya. Untuk foto selanjutnya, ini adalah alat wet laser cutting LC1325D yang berada di BPPT Surabaya atau BRIN Surabaya. Alat ini berguna untuk memotong desain untuk prototipe kapal ini. Jadi desain-desain yang dibuat dari komputer kita bisa mengating bahan. Untuk foto selanjutnya, ini adalah bahan dasar untuk pembuatan prototipe yang ada di BRIN Surabaya. Dan untuk foto selanjutnya, ini adalah alat potong kayu atau kanvas yang digunakan di laboratorium tersebut. Ini adalah alat Z-Mesh, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah desain yang telah dibuat dari awal sama dengan desain akhir. Alat ini mengukur ketebalan kapal yang telah diskalakan. Ini adalah foto Z-Mesh dari tampak belakang. Ini adalah detail dari alat Z-Mesh itu sendiri. Foto selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kapal prototipe yang ada di BPPT Surabaya atau BRIN Surabaya. Foto selanjutnya adalah prototipe yang telah dibuat di Balai Teknologi Hidrodinamika. Foto selanjutnya adalah foto prototipe surface tsunami buoy hull. Ini adalah alat pendeteksi tsunami yang dibuat pada tahun 2011. Untuk foto selanjutnya, ini adalah prototipe kapal LHI 0243, yakni kapal pengangkutan logistik. Jadi ini kapal digunakan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan yang ingin berpergian. Dan foto selanjutnya, ini adalah detail dari kapal tersebut. Ini juga detail dari kabin kapal tersebut. Untuk foto selanjutnya, ini adalah prototipe dari kapal kargo yang dibuat di Balai Teknologi Hidrodinamika Surabaya. Fungsinya untuk mengangkut box-box atau trailer. Nah, yang ada di atas truk itu. Nah, itu untuk mengangkut itu. Jadi selanjutnya, ini adalah tempat pengujian tangki MOB, yakni tangki maneuvering ocean basin. Tangki ini memiliki panjang 105 meter dan juga lebar 35 meter dan juga memiliki kedalaman 2,5 meter. Itu yang dalam. Jika yang dangkal 1 meter saja. Untuk foto selanjutnya, ini adalah alat untuk penggerak ombak. Jadi alat ini bisa membuat ombak yang telah diskalakan sesuai ukuran laut asli. Untuk foto selanjutnya, ini adalah foto prototipe kapal dari LHI 0276. Kapal ini adalah kapal OPV 90 meter. Prototipe kapal yang akan digunakan untuk TNI Angkatan Laut. Dan prototipe ini adalah prototipe milik Badan Teknologi Hidrodinamika Surabaya. Dan juga yang akan diuji tes adalah kapal ini, teman-teman. Untuk detail kapal LHI 0276, yakni seperti ini, teman-teman. Untuk foto selanjutnya, ini adalah foto uji skipping, yakni uji tes yang lurus untuk melawan ombak yang besar. Jadi tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat kapal ini bisa menerjang ombak yang ada di lautan lepas. Namun di sini peneliti menggunakan ombak yang telah diskalakan, namun akurat seperti yang ada di laut.
Foto selanjutnya ini adalah foto kapal prototipe LHI 0276 yang sedang menerjang ombak. Untuk foto selanjutnya ini adalah para peneliti yang sedang melihat uji sea keeping. Untuk foto selanjutnya ini adalah foto saat uji maneuvering. Jadi uji maneuvering ini adalah uji yang membuat lingkaran. Jadi dia berputar-putar untuk mengetahui gaya maneuvering pada kapal. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah uji maneuvering. Jadi kapalnya berputar. Foto yang berikutnya adalah potret dari pengemudi kapal tersebut, yakni para peneliti yang ada di Badan Laboratorium Hidrodinamika. Ini adalah para potret peneliti yang sedang melihat uji maneuvering, yakni salah satunya adalah Insinyur Ahmad Bisri MT. Untuk foto selanjutnya, setelah usai uji sea keeping dan juga uji maneuvering, peneliti akan mengangkat kembali kapal yang telah diuji, seperti foto yang di atas ini. Baik, untuk foto selanjutnya, ini adalah potret mesin kapal LHI 0276. Jadi untuk foto selanjutnya, tadi kan saya sempat bilang tentang pengangkatan kembali. Nah, ini adalah pengangkatan dari mesin untuk dikembalikan ke tempat penyimpanan. Untuk foto selanjutnya, ini adalah towing tank. Towing tank ini adalah towing tank terbesar di Asia Tenggara yang berada di kota Surabaya. Towing tank ini memiliki lintasan 243 meter dan juga lebar 12 meter dan juga kedalaman 6 meter. Wow, dalam sekali. Dan foto selanjutnya ini adalah towing carriage. Jadi towing ini untuk mengetes dan untuk menarik kapal prototipe seberapa kencang, seberapa kuat dia bisa berat. Dan untuk foto selanjutnya ini adalah towing carriage. Jadi alat ini untuk mengecek seberapa maksimal kecepatan prototipe kapal. Dan untuk foto selanjutnya ini adalah BTS dari kami. Ya, BTS ini diambil di BPPT Surabaya. Oke, untuk yang kedua ini yakni tentang lokalitas. Pada lokalitas ini kami memilih salah satu jajanan khas Kediri, yakni Kleti Nanas. Nah, Kleti Nanas ini sebenarnya masih baru dan diresmikan pada tahun 2017. Kleti Nanas ini merupakan perpaduan antara nanas, kelapa, gula, ketan, dan berbagai macam menu rahasianya untuk menciptakan suatu ciri khas, rasa yang khas, dan dibungkus dengan klobot jagung atau biasa disebut kulit jagung untuk menciptakan suatu estetika yang tinggi. Dan selanjutnya akan dikemas lagi menjadi satu wadah di dalam keranjang anyaman bambu untuk didistribusikan kepada masyarakat luas. Untuk latar belakangnya sendiri kami memilih Kleti Nanas sebagai produk lokalitas kami, yakni karena Kleti Nanas ini merupakan jenis yang baru dan belum bisa terekspos luas di masyarakat Kediri tersendiri. Jadi kami ingin mengekspos dan menyebarluaskan informasi tentang Kleti Nanas agar dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia kalau bisa. Dan produsen Kleti Nanas yang kami pilih dalam melakukan tugas dokumenter kali ini telah mendapatkan sertifikat UMKM pelopor Kleti Nanas di Kediri oleh pemerintah Kediri sendiri. Sehingga hal itu membuat kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang Kleti Nanas ini dan membuat kami menghubungi pihak yang terkait. Manfaat yang kami ingin dapatkan dalam fotografi dokumenter kali ini yakni ingin mengetahui mulai dari proses pembelian bahan, pembuatan sehingga sampai dengan pendistribusian dari Kleti Nanas itu tersendiri. Sehingga kami bisa paham bagaimana proses dan pendistribusian dari Kleti Nanas ini. Dan untuk proses kreatif yang kami gunakan untuk melakukan fotografi dokumenter kali ini, karena kami menggunakan flash eksternal yang sudah ditancapkan di atas kamera, kami juga menggunakan teknik bouncing agar mendapatkan hasil flash yang lebih soft dan tidak kasar. Kami juga menggunakan teknik flat lay dan menggunakan softbox di atasnya agar menciptakan perspektif yang lebih baru lagi. Jadi tidak monoton seperti dari depan, dari samping. Jadi kami memotretnya dari atas objek. Oke, selanjutnya untuk kesulitan dan kemudahan.
Untuk kesulitannya tersendiri sebenarnya tidak ada kesulitan yang terlalu riskan ya, cuman kita memiliki kendala di cuaca sehingga kami tidak bisa mengeksplor lebih jauh pendistribusian yang dilakukan oleh tokoh produsen kulit nanas ini, sehingga kami cuma bisa mendapatkan satu tempat sebagai tempat pendistribusian dari kulit nanas ini. Dan sedangkan untuk kemudahannya, karena produsen dari kulit nanas ini sangat ramah, jadi kami merasa sangat nyaman ketika di sana dan tidak ada rasa canggung sama sekali saat memotret pembuatan, pendistribusian dan pembelian dari kulit nanas ini. Dan kami juga sempat diberikan makanan ketika kami mau pulang. Jadi kami datang dengan senang hati dan pulang dengan perut kenyang. Mungkin karena ini merupakan home industry, jadi bisnisnya masih terbilang belum terlalu besar. Jadi kami bisa langsung bertanya-tanya pada pemilik dan pendistribusi dari kulit nanas ini, sehingga kami mendapatkan informasi lebih jelas lagi untuk detail dari kulit nanas ini. Dan untuk peralatan yang kami pakai, kami menggunakan Canon 60D, terus Canon 750D, dan lensa kit 1855 mm dan 55 mm. Dan kami juga menggunakan tambahan flash dengan TT600 dan juga softbox dengan dimensi 80x80. Dan untuk referensi yang kami gunakan, kami menggunakan referensi dari internet untuk memperkuat informasi yang kami dapatkan saat melakukan fotografi dokumenter ini. Jadi kesimpulannya, kami lebih mengetahui tentang produk kulit nanas ini, dan kami juga dapat merasakan betapa enaknya kulit nanas ini. Dan fun fact aja, jadi kulit nanas ini merupakan olahan nanas yang terbuat dari nanas yang tidak lolos dari sortiran pasar. Jadi dia menggunakan nanas yang kecil-kecil sehingga dapat diolah kembali menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Thank you. Dah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasan fotonya. Jadi pada foto pertama ini kami memotret Bu Istingatin atau biasa disebut dengan sebutan Bu Atin sebagai salah satu produsen kletik nanas di Kediri yang sedang melakukan pembelian bahan untuk membuat kletik nanas. Dan pada foto kedua ini terlihat beliau sedang memilih nanas yang akan digunakan untuk pembuatan dari kletik nanas itu sendiri. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk nanas yang digunakan di sini merupakan nanas yang merupakan sortiran dan tidak bisa dipasarkan sebagai produk nanas doang. Jadi kayak produk kecil-kecil nanas sehingga bisa bermanfaat bagi petani juga. Selanjutnya pada foto ketiga ini terlihat Bu Atin sedang memilih atau membeli lah ibaratnya ya, membeli kelapa tua ya, karena kalau yang muda ntar diseruput enak. Kelapa tua sebagai bahan untuk pembuatan dari kulit nanas tersebut. Jadi kelapa tua ini juga merupakan salah satu bahan utama untuk membuat kulit nanas. Selanjutnya di sini terlihat Bu Atin sedang mengangkut semua bahan belanjaannya ke dalam bak di motornya dan dibantu oleh salah satu penjual di sana. Dan foto selanjutnya ini merupakan foto Bu Atin sedang melakukan pengupasan nanas sebelum digiling dan dijadikan kulit nanas. Sebenarnya untuk pengupasan nanas ini dilakukan banyak orang, cuman karena kami dapat jadwal pada saat sebelum puasa, jadi Bu Atinnya sendiri gak berani untuk produksi banyak kulit nanas. Jadi untuk kayak alhamdulillahnya beliau mau meluangkan waktu dan biaya untuk pembuatan kulit nanas ini, dan terima kasih kepada Bu Atin. Oke, selanjutnya pada foto ini terlihat Bu Atin sedang melakukan penggilingan atau penghalusan bahan yang terbuat dari kelapa dan juga dari nanas. Hal ini digunakan agar mempermudah saat proses pemasakan dari kulit nanas ini. Dan pada foto ini terlihat Bu Atin sedang melakukan pemasakan nasi ketan untuk dijadikan bahan sebagai kulit nanas selanjutnya. Pada foto ini terlihat beliau sedang mengaduk bahan-bahan yang sudah tercampur dalam satu layang. Jadi setelah semua bahannya menjadi satu atau dicampurkan menjadi satu wadah dalam satu wadah,
Selanjutnya adalah proses pemasakan, dan pada proses pemasakan ini harus dilakukan pengadukan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi penggumpalan pada bahannya. Dan ini merupakan hasil jadi setelah proses pemasakan yang sangat panjang banget, sekitar 4-5 jaman lah, atau bisa 6 jam mungkin, tergantung seberapa kadar cairan di dalamnya. Jadi tekstur yang dihasilkan menjadi lebih gimana ya, kayak kenyal-kenyal, terus warnanya menjadi lebih gelap. Dan pada foto ini terlihat Bu Atin sedang menyetrika klobot jagung atau bisa disebut kulit jagung sebagai wadah dari kletik nanas ini. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam klobot jagung, klobot jagung ini harus disterilkan terlebih dahulu dan dirapikan menggunakan setrika yang sudah panas. Selanjutnya, ini merupakan proses untuk memasukkan kletik nanas ke dalam klobot jagung itu. Dan ini merupakan proses pengemasan dari produk kletik jagung ini. Terlihat di bagian kanan banyak sekali tumpukan klobot jagung yang siap untuk digunakan sebagai pembungkus dari kletik nanas. Dan bagian tengah merupakan kletik jagung itu sendiri yang belum dibungkus, dan bagian kiri itu merupakan produk dari kletik jagung itu sendiri. Selanjutnya yakni proses untuk merapihkan pembungkus dari kletik nanas ini. Jadi pastinya kan untuk klobot jagung itu pinggir-pinggirannya pasti kayak jeraput-jeraput keluar. Jeraput-jeraput itu apa ya? Kayak nggak rapi lah. Nah, pada proses ini terjadilah proses untuk merapikan pinggir-pinggirannya dan ditekuk sehingga menjadi produk yang estetis. Selanjutnya pada foto ini terlihat proses pembuatan dari kemasan sekunder atau kemasan kedua dari kletik nanas ini. Dan kemasan ini terbuat dari anyaman bambu yang pastinya masih homemade, jadi lebih teliti dan bagus lagi. Dan ini merupakan kumpulan-kumpulan wadah yang sudah jadi dan siap untuk dimasukkan kletik nanas di dalamnya. Jadi sebelum melakukan proses pengemasan, mereka terlebih dahulu menyediakan stok kemasan anyaman bambu. Selanjutnya yakni proses memasukkan produk. Pada foto ini terlihat Bu Atin sedang memasukkan produk kletik-kletik nanasnya ke dalam bungkus bambu, dan pada bungkus bambu tersebut berisikan 20-25 biji kletik nanas. Setelah terkumpul banyak produk kletik nanas yang sudah siap edar, Bu Atin mengumpulkannya pada satu etalase kaca agar dapat dihitung dan mudah untuk didistribusikan. Dan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintahan Kediri karena telah menjadi pelopor dari UMKM pembuat kletik nanas di Kediri dan membuatnya bisa membuka lowongan pekerjaan untuk warga-warga sekitar. Jadi untuk tempat pendistribusiannya sendiri, beliau memilih tempat-tempat wisata di lereng Gunung Kelut sebagai tempat utama dalam pendistribusian dari kletik nanas ini. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat oleh-oleh di Kediri sebagai tempat pendistribusiannya, cuman karena kemarin merupakan waktu hujan, jadi kami tidak bisa mengikuti beliau. Dan ini merupakan proses penghitungan jumlah stok yang ada di dalam toko dan yang sudah habis. Selanjutnya yakni terlihat Bu Atin sedang melakukan proses pendisplayan dari produk kletik nanasnya di depan etalase toko di daerah wisata lereng Gunung Kelut. Dan ini merupakan behind the scene dari proses kreatif saat melakukan foto dokumenter kletik nanas. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.